Al-Quran. Karena selama 12 tahun saya tidak punya perjuangan selain untuk membangkitkan Al-Quran di Indonesia. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon, jangan cabut nyawa saya, jangan wafatkan saya, sampai terwujud cita-cita saya, melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk negeri kita Indonesia. Makanya saya percaya dan yakin. Dan Alhamdulillah program ini sudah jalan, bukan akan jalan, sudah jalan. Dan kita bisa buktikan, Alhamdulillah sudah terbangun. Yang menjadi target 100 markas sudah terbangun beberapa titik. Markas di Jakarta, di Bandung, di beberapa kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kemudian terakhir pas hari raya Idul Fitri kita resmikan pesantren kami yang di depan Istana Cipanas di Puncak. Ya, Alhamdulillah kemarin safari dakwah 3 minggu, perjalanan safari dakwah di Riau, sampai saya berkesempatan silaturahim dengan sahabat saya Ustaz Abdul Samad. Dan Alhamdulillah ada jamaah yang meresponi program kami dan mewakafkan tanahnya di tengah kota Pekanbaru. Dan langsung kita letakkan batu pertama untuk bangunan markas yang menjadi salah satu markas insyaAllah terbangun dan melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran. Dan apa kejadian ini tadi sore kira-kira jam 5-an, saya justru menambah semangat yang menjadi insyaAllah salah satu target dan tujuan kami Lampung, kota Lampung, Bandar Lampung, dan juga seluruh Lampung insyaAllah menjadi salah satu tempat markas pusat yang melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia. Allahu Akbar. Ini ujian kecil Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan ujian yang kita hadapi dengan ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, kita belum diuji. Kita belum apa. Dan sunnatullah, kebenaran tidak akan dibiarkan berjalan begitu saja. Hak pasti dilawan oleh batil. Dan itu sunnatullah. Berlawanan, bisa kalah, bisa menang, tapi wal aqibatu lil muttaqin. Akhir kemenangan dan pertolongan Allah untuk orang yang bertakwa. Percayalah Bapak Ibu, apapun ujian yang kita hadapi, apalagi ulama, dan ketika saya minta lanjut di proses, bukan untuk diri saya sebenarnya, tapi untuk melindungi ulama kita. Siapa di belakang mereka yang berkeinginan memecahkan umat? Siapa yang di belakang mereka yang ingin menghentikan ulama untuk melanjutkan dakwahnya? Justru ujian seperti ini saya yakin tidak akan membuat ulama takut, justru akan membuat mereka lebih berani dan bangkit. Dan kita menyampaikan yang benar. Kita tidak menyampaikan batil. Kita tidak menyampaikan isu fitnah. Kita tidak menyampaikan adu domba. Kita tetap dalam perjuangan dakwah. Betapapun ujian yang kita hadapi, tetap kita menyampaikan ke jamaah, ayo mari kita sama-sama bersatu di bawah bendera merah putih. Kita bersatu menjaga nikmat aman di negeri kita. Kita bersatu menjaga nikmat damai, sejahtera, menjadikan Indonesia betul-betul thayyibatul rabbul ghafur. Dan kita bisa buktikan program hafalan Al-Quran bukan menghasilkan radikal, tapi justru menghasilkan pemuda-pemudi yang bisa menjaga negeri kita Indonesia menjadi makmur, baldatun thayyibatul rabbul ghafur. Dan ada orang bersama Al-Quran radikal. Dan ada orang yang bersama Al-Quran tersesat. Dan ada orang yang bersama Al-Quran tersesat. Al-Quran kitab suci, bukan kitab manusia. Mohon maaf, Al-Quran bukan kitab pemerintah. Ini kalamullah. Dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Sempurna, adil, aman, sejahtera, damai, cahaya, iman, budiman, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran itu bukan buku sembarangan. Langsung diturunkan oleh Allah
kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, dan terus bersusun sampai zaman ini, dan terjaga sanad Al-Quran, ijazah. Makanya salah satu target kami bukan hanya mengejar hafal Al-Quran, tetapi melahirkan para penghafal Al-Quran yang bacaannya sama dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Dan program 1 juta penghafal Al-Quran, mohon maaf Bapak Ibu, bukan program hari jadi, tapi saya harap menjadi program kita bersama, perjuangan kita bersama, amal saleh kita bersama. Bisa jadi orang tua gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi insya Allah kalau kita terus memperjuangkan bersama-sama, pasti saya yakin nama kita akan tertulis sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ahlul Quran dan mendapat syafaatnya Al-Quran tidak harus hafal 30 juz. Bisa orang tidak hafal, tapi dia memfasilitasi para penghafal, dia mendukung para penghafal, dia membantu para penghafal agar mereka fokus untuk belajar Al-Quran. Fasilitas yang kita sediakan, wakaf kita, infak kita, sedekah kita, terhitung sebagai amal saleh yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Menadir walaupun kita meninggal dunia, pahalanya akan menadir sampai hari kiamat. Setiap mereka baca Al-Quran, sutur hafalan, tilawah, simak, salat tahajud, salat wajib, semua bacaan mereka di dalam salat maupun di luar salat, Allah salurkan pahalanya. Dan satu berita dahsyat, saluran pahala dari Al-Quran bukan beramal, tapi hitungan pahala bersetiap huruf. Satu-satunya amalan di dalam Islam yang bernilai pahalanya berhuruf hanya Al-Quran. Tak ada amalan yang hitungan ibadahnya dan pahalanya berhuruf. Salat 5 waktu dapat pahala 50. Puasa 10 kali lipat. Haji mabrur balasannya surga. Sedekah bisa mencapai sampai 700 kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Al-Quran, hitungannya bukan setiap baca, tapi hitungannya setiap huruf yang kita baca. Bahkan yang kita simak pun, yang kita dengar, kita mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dari Bapak Ibu salah satu yang membawa saya dapat power dan kekuatan. Setiap saya berisi acara, saya selalu titik, mohon Bapak Ibu doakan. Doakan agar kami bisa istiqamah, kami bisa teruskan perjuangan ini. Indonesia dikenal negara terbesar penduduknya Islam sedunia. Insya Allah kita bersama menjadikan Indonesia negara terbesar para penghafal Al-Quran sedunia. Tidak ada mustahil. Tanya sama saya sudah 12 tahun di Indonesia. Alhamdulillah 4-5 tahun belakangan ini, peningkatan hafalan Al-Quran, perhatian Al-Quran, program Al-Quran di Indonesia alhamdulillah semakin meningkat. Bahkan sudah banyak para penghafal Al-Quran di kalangan polisi, penghafal Al-Quran di kalangan TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat. Dan hal itu merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di kalangan anak-anak kita. Apalagi semenjak munculnya acara Hafiz Indonesia, mensupport dan membantu dan membangkitkan kalangan anak-anak memperhatikan Al-Quran. Coba kita lihat, setiap tahun sudah 7 tahun berturut-turut Hafiz Indonesia menjadi acara terbaik dan menjadi acara favorit yang disukai oleh jamaah. Jangankan di Indonesia ditonton, sampai keluar negeri. Dan Hafiz Indonesia bisa sukses hanya di Indonesia. Wallahi Bapak Ibu, di Arab gagal, dan di beberapa negara pun gagal, tidak berhasil untuk membuat acara versi Arab, Hafiz Arab. Kenapa mereka tidak berhasil? Karena tidak menemukan anak-anak di bawah usia 10 tahun, jumlah yang banyak, hafal Quran 30 juz, hanya berada di Indonesia. Di situ kami terbangkit. Jujur saja Bapak Ibu, kalau boleh saya sampaikan, Indonesia jujur saja bukan pilihan saya. Bukan saya yang pilih Indonesia.
Madinah, tanah suci, dekat makam Rasulullah SAW. Coba bayang Bapak Ibu, kalau kita diberikan pilihan, mau Madinah atau Indonesia? Mau apa? Siapa orang Muslim yang tidak mau di Madinah? Siapa orang Muslim yang tidak mau ke Makkah? Siapa orang Muslim yang tidak mau setiap hari, pagi dan sore dan malam untuk bisa mempandangi makam Nabi Muhammad SAW? Siapa yang tidak mau? Tapi qadar Allah hadirkan saya di Indonesia, dan saya yakini ada, saya belum tahu, saya tidak tahu. Dapat undangan jadi imam tarawih awal cerita 2008 di Jakarta. Habis jadi imam tarawih, walaupun waktu itu nol, saya sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. 2009 boleh sedikit belajar, cuma satu kalimat, bagus. Orang bicara sama saya, bagus. Sudah makan, bagus. Mukmana, bagus. Itu aja, saya bagus. Dan faham. Habis itu tambah lagi belajar. Apa kabar mukmana, aku cinta kepadamu. Nanti tambah 4. Setiap ketemu jemaah, Assalamualaikum. Apa kabar? Bagus, mukmana, aku cinta kepadamu. Ketemu perempuan, Assalamualaikum. Apa kabar? Bagus, mukmana, aku cinta kepadamu. Apaan itu orang? Subhanallah, karunia dari Allah SWT. Dari nol tidak bisa bahasa, Allah anugerahkan alhamdulillah bisa berbahasa Indonesia. Tambah lagi tahun 2011, ini yang membuat saya menjadikan nasib berubah dan takdir pun berubah untuk diri saya dan untuk program Al-Quran. Ketika saya di tahun 2011, saya dipanggil untuk hadir acara buka puasa bersama Presiden waktu itu, 2011, Bapak SBY. Dan saya diminta isi kultur. Coba kalau sudah Allah takdirkan sesuatu, pasti akan terwujud dan tidak ada orang mampu yang menghalangnya. Habis isi kultur, nampaknya Pak Presiden terkesan, kemudian panggil, saya duduk di samping beliau sambil menunggu azan maghrib, dan beliau tanya sama saya, mohon maaf, kamu dari mana? Ini bukan apa Habib Indonesia. Kalau Habib Indonesia kan yang bulat-bulat. Wah, ini dari mana ini? Wajahnya Arab tapi bukan di Indonesia lah. Saya jawab, Pak, saya dari Madinah, lahir besar di Madinah. Tapi bahasanya bagus. Saya tertarik sekali mendengar bahasanya. Alhamdulillah karunia Allah diberikan kemudahan bisa berbahasa Indonesia. Saya selalu berdoa. Saya tidak ambil kursus bahasa Indonesia, tidak belajar sekolah bahasa Indonesia, tidak ambil kamus bahasa Indonesia, tapi saya selalu berdoa, ya Allah, tolong bantu saya, berikan kemudahan bisa berbahasa Indonesia untuk memfahamkan dan mengajarkan jamaah. Bapak Ibu fahamkah bahasa saya? Berarti doa saya sudah kabul. Begitu saya cerita sama beliau, langsung beliau berkata sama saya, mau nggak warga negara Indonesia? Saya pun tujuh kaget. Kalau Bapak yang kasih, mau lah, siapa yang tidak mau? Langsung beliau panggil waktu itu Bapak Menteri Hukum dan HAM, Pak Amin Syamsuddin. Beliau panggil atas perintah saya, berikan warga negara Indonesia. Mudah-mudahan beliau bisa bermanfaat untuk negeri Indonesia. Itu bahasa beliau. Makanya alhamdulillah sampai hari ini hubungan saya sangat baik dan dekat dengan Pak SBY. Beliau termasuk berjasa sama saya karena mendapatkan warga negara. Walaupun bagi saya ini bukan sebuah kemuliaan, tapi justru sebuah terbeban menjadi tanggung jawab menjaga nama baik Indonesia, menjaga NKRI, menjaga kebersamaan dan kebersatuan. Kalau saya tidak bisa menjaga nama baik Indonesia, lebih baik cabut warga negara Indonesia. Tidak layak menjadi orang Indonesia. Makanya tanggung jawab ini menjadikan saya beban berat. Terus memperjuangkan sampai kita terus mempersatukan umat, mengajak tinggalkan perbedaan, tinggalkan khilafiyah. Jangan kita bermusuhan gara-gara kunut subuh, jangan kita bermusuhan gara-gara zikir jamaah, jangan kita bermusuhan dan saling mencampurkan gara-gara tarawih 11 atau 23. Kita semua harus tinggalkan ini. Kita harus punya impian yang tinggi. Kita butuh generasi penghafal Al-Quran yang berakhlak Al-Quran. Saya tidak mau mereka menghafal Al-Quran tadi bodoh. Saya mau mereka hafal akhlaknya Al-Quran, karena akhlak Nabi Muhammad adalah akhlaknya Al-Quran. Dan tidak mungkin orang meniru akhlak Nabi Muhammad menjadi radikal. Tidak mungkin. Mohon maaf kalau
berarti Nabi Muhammad yang mengajarkan dirinya. Astagfirullahaladzim. Makanya kita sabar. Ini salah satu usaha dan upaya. Sebagaimana Allah gambarkan di surah As-Saff. Saya harap surah As-Saff hanya 14 ayat. Silahkan belajar baca isinya dari awal sampai akhir. Surah As-Saff. Banyak hikmah yang kita bisa kutip dari surah ini. Salah satunya ayat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Coba bayangkan, ada dari Quran terjemah. Ada mix satu lagi, surah As-Saff. Oh, maaf ya Allah, kita mungkin. Surah As-Saff ayat 8. Coba ini batu baca terjemahannya. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan. Coba tolong diperhatikan bahasa Arab, karena ada kaitan dengan nahwu saraf, tidak bisa diterjemahkan secara sempurna dengan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia, bahkan seluruh bahasa, tidak mampu menjelaskan makna yang sebenarnya, yang hakiki, yang paling dalam. Di dalam Al-Quran hanya bahasa Arab itu sendiri, tidak ada bahasa yang mampu. Semua bahasa kemampuannya terbatas, hanya menerjemahkan. Makanya coba bayangkan, coba kita sama-sama. Awal, mereka hendak memadamkan Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Sebentar. Mereka, kalau bahasa Arab, yuriduna. Apa makna yuridun? Di sini tak ada terjemahan. Makna yuridun, mereka tidak berhenti berupaya terus-menerus untuk memadamkan cahaya Allah. Itu makna. Jadi bukan hanya mereka ada upaya dan sudah berhenti, tidak. Kata yuriduna artinya perjuangan mereka tidak terputus, terus-menerus, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Mereka tidak akan henti, kata Allah. Terus apa cara mereka? Coba, maaf, ulang lagi. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah dengan mulut mereka, ucapan mereka. Quran rindikan ucapan, mulut kan pakai mulut. Tulisan termasuk, upaya termasuk, ulama terancam termasuk. Dicari kesalahan, dicari aib termasuk. Semua. Yang saya khawatir, Indonesia untuk kepentingan politik dijadikan sebagaimana terjadi di negeri Arab sekarang. Itu yang saya khawatirkan. Saya orang Arab, lahir besar di sana, dan saya sendiri mengalami. Termasuk Usama bin Laden, dia termasuk orang tetangga kami. Sejak kecil kami tahu siapa dia, siapa keluarga besar. Cerita panjang lebar, saya tidak mau terlalu panjang lebar keluar dari intinya. Banyak kepentingan politik untuk menghancurkan Islam. Yang saya khawatir, terlibat kepentingan politik untuk menghancurkan negeri kita Indonesia. Sekarang coba lihat di Arab. Mohon maaf, tunjukkan kepada saya negara yang tidak perang. Yaman perang sudah,
Libya perang saudara, Sudan musibah luar biasa, Tunisia, Jazair baru sekarang muncul, Libya apalagi, Suria, Irak habis sudah, tidak ada lagi. Sampai sekarang, dari sejak dijatuhkan Saddam Hussein sampai sekarang Irak tidak bisa aman. Sampai hari dari tahun 90 sampai sekarang tidak bisa aman. Apalagi sekarang Mesir. Makanya alhamdulillah kita bersyukur sampai titik ini, alhamdulillah masih negeri kita aman. Berbagai macam budaya, suku, beda agama, walaupun banyak berusaha untuk mengadu domba di antara kita, memecahkan belah kita, tapi alhamdulillah masih Allah berikan karunia. Makanya kita mempertahankan Al-Quran di tengah kita, memperhatikan Al-Quran, karena Al-Quran adalah wasilah melindungi kita dari segala bahaya dan keburukan. Alhamdulillah, jujur saja negeri kita masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala TNI yang peduli rakyat. Saya tahu banyak cerita, saya sudah bertemu dengan banyak pejabat-pejabat di TNI maupun bagaimana kasus tentara yang ada di luar negeri. Wallahi alhamdulillah, nikmati Indonesia. Masih luar biasa kebersamaan dan keakraban antara masyarakat sama TNI. TNI adalah rakyat, rakyat adalah TNI. Kita harus syukur, dan mudah-mudahan TNI kita masih terus istiqamah dan dilindungi oleh Allah untuk menjaga negeri kita Indonesia. Kita percaya Allah selalu hantarkan hamba-hamba yang baik. Makanya saya ingin kita termasuk dalam hamba-hamba yang baik ini. Coba tolong saya baca lagi dari awal. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Jangan harap mereka berhenti untuk memadamkan cahaya Allah. Jangan harap. Itu sunnatullah sampai hari kiamat. Ada batil, ada hak, ada ma'ruf, ada munkar, ada baik, ada buruk, ada Islam, ada kufur. Tidak akan berhenti sampai datang satu zaman Allah kirimkan angin, dan setiap orang mukmin menghirup angin itu mati, dan yang tersisa di bumi tidak ada satu orang berkata la ilaha illallah. Baru kejadian peristiwa hari kiamat, dan mereka bisa merasakan tanda-tanda yang terakhir menghadapi kiamat. Selama titik ini belum terjadi, perlawanan antara hak dan batil tidak ada henti. Dan coba bahasa Arabnya, yuriduna, fi'il mudhari', artinya mereka, upaya mereka tidak ada habisnya. Mereka habiskan harta, habis kekayaan, habiskan jabatannya untuk memadamkan cahaya Allah. Daripada mereka memanfaatkan nikmat harta, nikmat jabatan untuk kehidupan mereka, tidak, dia mengarahkan semua nikmat itu untuk menghancurkan Islam. Dan mereka tidak tahu wal aqibatu lil muttaqin, pertolongan Allah untuk orang yang bertakwa. Mereka tidak akan menang. Mereka berhasil membunuh ulama, Allah bangkitkan ratusan ulama lagi. Mereka berhasil kuburkan seorang hafiz Quran, Allah bangkitkan jutaan para penghafal Al-Quran.
mereka menghalang guru kita Habib Rizik, insyaAllah Allah hadirkan para habaib yang memperjuangkan Islam. Jangan khawatir, semua ada baiknya. Tapi harus kita mengambil pelajaran, dan selalu saya berpesan, jangan teremosi. Makanya pas tadi sore saya ditusuk dan saya dapat di tangan saya jujur langsung hentikan jamaah, karena saya yakin jamaah di saat itu pasti emosi dan mereka memukul. Saya bilang stop, jangan. Walaupun sudah terlanjur dipukul, karena saat itu saya mau mencabut posisi pisau yang sudah ada di dalam tangan saya keluarkan. Baru saya perhatikan, kasihan, jangan kita terpancing emosi, jangan. Saya tidak mau kita menghadapi satu musibah tapi kita bikin musibah lebih besar, itu tidak boleh. Kita mengingkari satu kemungkaran, jangan sampai kita mengakibatkan kemungkaran lebih besar. Kita mencintai guru kita Habib Rizik, tapi jangan kita terlalu teremosi sampai kita membuat kacau balau. Dan sabar, semua ada hikmahnya, dan insya Allah beliau kembali ke Indonesia selamat. Semua ada ujian, tapi jangan emosi. Kita tidak bisa lawan kebatilan dengan kebatilan, tapi kita lawan kebatilan dengan kebenaran. Dan salah satu cara kebenaran, sabar. Nabi Muhammad SAW 13 tahun sabar dan gagal dakwah di Makkah. 13 tahun. Hanya yang masuk Islam hanya beberapa tokoh dan beberapa orang. Ketika sudah posisi Makkah tidak bisa mengembangkan Islam, tidak bisa dimajukan Islam, maka Allah perintahkan hijrahlah ke Madinah. Baru Madinah, coba Islam datang ke Makkah, tapi Madinah malah duluan menjadi ibu kota Islam. Makanya jamaah sekalian, saya mohon jangan terlalu mudah diadu domba di antara kita. Aparat keamanan, TNI, polisi, sebenarnya keluarga kita. Keluarga kita. Ada paman kita di situ, ada adik kita di situ, ada kakak kita di situ. Mungkin ada di antara bapak ibu punya anak menjadi anggota polisi. Yang sama. Ujian. Tidak semua sempurna. Dimanapun ada kebatilan, dimanapun ada kerusakan, tidak semua sempurna. Faham Bapak Ibu? Jangan sampai kita terpancing, akhirnya dan akibatnya negeri kita Indonesia menjadi fitnah besar dan terpecah menjadi negara seperti negara Arab. Saya tidak mau. Saya tidak mau kehilangan nikmat aman dari negeri kita Indonesia. Makanya salah satu perjuangan kita melalui program Al-Quran, mari kita sama-sama menjaga nikmat aman, mensyukuri nikmat aman. Doa Nabi Ibrahim ketika dia diberikan hijrah ke Makkah dan dia melepaskan anaknya Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar, apa doa pertama Nabi Ibrahim? Bukan minta rezeki, bukan minta berkah, bukan minta kemakmuran, tapi dia minta aman negeri ini. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Baru lanjut doa, warzuq ahlahu minats thamarat. Berikan warga adalah rezeki dari mana-mana datang. Berarti yang terutama nikmat aman. Itu yang kita harus tahankan di Indonesia. Salam hormat ke aparat keamanan TNI dan polisi. Mudah-mudahan mereka yang dipercaya, mohon jaga kepercayaan rakyat. Ini kepercayaan rakyat kepada aparat keamanan TNI maupun polisi. Wallahi ini anugerah dan kepercayaan itu nikmat. Jangan salah gunakan kepercayaan. Kita harus jaga. Dan ini sebenarnya bukan hanya demi negeri kita, tapi juga demi keturunan kita, anak dan cucu kita. Coba bayangkan kalau kita sekarang
terjadi fitnah besar, adu domba, bahkan sampai terjadi perang saudara. Kalau kita mati dalam kondisi itu, apa yang kira-kira hidup anak dan cucu kita seperti apa? Apa yang kita harapkan? Sekali lagi, tolong hayati ayat ini. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Jumpa. Tetapi Allah tetap menyempurnakan. Sekali lagi, sayang sekali bahasa Indonesia tidak memberikan makna yang terdalam yang ada di kalimat itu. Bahasa Arab beda maknanya. Ini hanya cuma sebatas terjemahan. Bisa dikatakan terjemahan kupas saja, kulitnya aja. Tapi makna ini apa? Wallahu mutimmu nurihi. Ada satu qiraat, wallahu mutimmu nurahu. Akan Allah sempurnakan dengan pasti dan yakin cahaya Allah. Tidak mungkin ada orang mampu membenarkan cahaya Allah. Apa itu cahaya Allah? Zikir, Quran, Islam, dakwah, ulama, itu cahaya Allah. Tak mungkin mampu dipadamkan. Apapun upaya mereka memadamkan itu tak mungkin. Dan Allah sudah janji, dan ini termasuk janji Allah. Wallahu mutimmu nurihi, di qiraat wallahu mutimmu nurahu. Pasti dan yakin akan Allah sempurnakan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Ketika saya baca ayat ini, saya sudah percaya Islam itu tak bisa dijatuhkan, Quran itu tidak bisa dijatuhkan, cahaya Allah dan Al-Quran tidak bisa dipadamkan. Tidak bisa, itu saya sudah percaya. Tapi apa harapan saya melalui ayat ini? Saya ingin, dan termasuk jamaah, saya ingin nama kita di situ termasuk orang yang menjaga cahaya Allah, yang masuk, yang menolong cahaya Allah, yang termasuk orang yang menyempurnakan cahaya Allah. Itu aja. Kalau Allah, menurut saya ayat ini Allah sudah janji cahaya Allah akan disempurnakan. Kita datang, kita abaikan, kita tolak, kita tidak mau, kita terima, kita tidak terima, Allah tidak peduli. Mohon maaf, Allah tidak menunggu kita untuk menyempurnakan cahaya. Kun fayakun, bumi ini bisa berubah dalam hitungan titik. Kun fayakun, Allah jadikan semua cahaya Allah di bumi. Allah tidak menunggu pertolongan kita. Tapi saya pribadi berharap masuk dalam golongan yang menyempurnakan cahaya Allah, supaya ketika besok meninggal dunia, perjuangan kita menjadi saksi dan nama kita termasuk orang-orang yang peduli kepada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ada orang yang mampu menggeserkan kita dari cahaya. Tadi sampai istri saya telepon nangis. Saya bilang, kenapa nangis? Kenapa nangis? Kalau mati, alhamdulillah. Mati pas lagi ceramah, bukan lagi tidur di hotel. Apalagi lagi coket atau nyanyi, dangdut. Kenapa takut mati? Ini kelebihan Al-Quran, membuat kita tak takut mati. Kapan datang ajal? Alhamdulillah. Dan saya punya tugas dan selalu berdoa, ya Allah, mohon jangan wafatkan saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia yang membawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Habis itu ya Allah, dah apa-apa, cabut nyawa saya, sudah selesai tugas. Makanya dalam kesempatan ini saya terus merayu adik-adik saya, dan alhamdulillah dari 12 adik kandung saya berhasil merayu 7, dan mereka saya datangkan ke Indonesia untuk ikut memperjuangkan program Al-Quran. 7 adik kandung saya, ada yang laki, ada yang perempuan, dan semuanya penghafal Al-Quran, dan hadirkan saya di sini untuk membantu dan ikut memperjuangkan program Al-Quran. Dan supaya mereka tidak merasa bosan dan ingin kembali ke tanah suci, langsung saya nikahkan masing-masing di Indonesia.
biar betah. Udah, saya jodohkan. Yang laki saya jodohkan, yang perempuan saya jodohkan. Jangan khawatir ibu-ibu, masih ada lagi. Bahkan saya menyampaikan kepada adik-adik saya, kalau boleh masing-masing nikah 4 dan setiap anak, setiap istri melahirkan satu musi, semua dia menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Setuju? Ibu-ibu? Ibu-ibu nak. Bapak ibu, mau tak jadi orang mulia dunia akhirat? Wallahi kuncinya satu, Quran. Sedih kalau saya lihat orang bersama hatinya berjam-jam, tapi begitu baca Quran baru boleh aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tak bosan sama HP, bersama Al-Quran itu luar biasa. Pagi, bangun pagi awal yang dilihat HP, tidur malam terakhir yang dilihat HP, kemana-mana bawa HP, pagi, siang, sore, malam bersama HP. Habis waktu. Ketika disuruh baca Quran, maaf belum ada waktu. Subhanallah, sibuk banget ya. Yang dikatakan sibuk, yang lagi konsentrasi dan lagi fokus untuk membebaskan negara Palestina dari jajah Israel, itu baru namanya sibuk. Kalau urusan nafkah, urusan keluarga, itu bukan namanya sibuk. Khalid bin Walid, panglima kepercayaan Nabi Muhammad SAW, dan selalu dia memimpin umat Islam ketika perang. Dimanapun dikirimkan, dia selalu terdepan. Seluruh tubuh badannya tidak terlepas dari bekas-bekas tusukan. Sampai di dadahnya, perutnya, di kakinya, di pahanya, di belakangnya, banyak bekas-bekas panahnya, pisau atau pedang atau apa macam-macam. Tapi ketika dia wafat, di mana dia wafat? Wafat di tempat tidur, bukan wafat di lapangan perang. Padahal seluruh badannya tidak terlepas dari bekas-bekas tusukan. Tapi kenapa dia tidak mati di lapangan perang ketika menghadapi musuh? Karena Rasulullah SAW pernah mendoakan Khalid bin Walid, Sayfullahil Maslul. Khalid adalah pedangnya Allah, dan pedangnya Allah tidak bisa dikalahkan. Makanya dia tidak mati di pas perang, dia mati di tempat tidurnya. Dan dia ketika menghadapi sakaratul maut, dia minta keluarganya, tolong bawakan Al-Quran. Dan dia berkata, maafkan saya Al-Quran, saya belum bisa memberikan waktu yang banyak, karena begitu luar biasa tugasku dari Rasulullah SAW dan para pimpinan negara kami, memimpin saya dan mengarahkan saya untuk memimpin perang. Itu kesibukan Khalid Walid, dan masih dia merasa nyesal karena tidak memiliki kesempatan untuk menyebarkan atau membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Kailah, tahu tak Kailah Bapak Ibu? Kailah tahu tak? Seorang peserta hafiz Indonesia, seorang perempuan usia 7 atau 8 tahun. Ingat tak kondisinya? Dia gimana kondisinya, keadaannya? Buta. Tanggal 17 Agustus kemarin, ketika saya ditugaskan mengisi acara di TVRI, doa untuk negeri, saya bertemu dengan Kailah. Kailah, Masya Allah, ketemu lagi. Sudah berapa juz sekarang? Alhamdulillah sudah tamat 30 juz. Saya pun kaget. Kailah, mohon maaf, setiap hari baca berapa banyak? Dia jawab, 5 sampai 7 juz setiap hari. Buta. Kailah, mohon maaf, sebenarnya kamu tidak perlu sebanyak itu, apalagi kamu sudah punya uzur. Bilang aja sama Allah, ya Allah, mohon maaf saya buta, saya tidak bisa baca Quran. Pasti saya yakin Allah akan maafkan. Apa kata dia? Mohon maaf, saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak baca Quran.
Mohon maaf, alasan kita apa Bapak Ibu? Sedih kalau saya dengar ada orang Muslim bisa lewat 1 hari tidak baca Quran. Sedih ketika mendengar ada orang Muslim bisa habis 1 bulan tidak khatam Al-Quran. Saya harap mulai malam ini minimal mulai hari membaca Quran, tutupi hari membaca Quran. Itu minimal. Tak apa-apa khatam 2 bulan, 3 bulan, tapi minimal mulai hari membaca Quran seberapa, seikhlas apa ini bisa. 1 halaman boleh, setengah halaman boleh, beberapa ayat boleh, baca. Mohon maaf, masih khawatir karena bacaannya berbata-bata, masih banyak salah. Simak, kata guru saya, yang membaca maupun dengar Al-Quran pahalanya sama, setiap 1 huruf 10 kebaikan. Simak sambil lihat Al-Quran, dan apa? Setelkan murattal, jutaan murattal di YouTube, dengar sebentar, pahalanya sama. Dan di akhir aktivitas, sudah akhir kerja, akhir semua urusan, mau tidur, tolong tutupi harimu dengan baca Quran. Kalau boleh saya usulkan, baca surat Tabarak Al-Mulk. Kenapa menjadi akhir hari kita? Karena seandainya malam itu meninggal dunia, insya Allah surat Tabarak Al-Mulk menjaminkan keselamatan dari siksa kubur. Cuma 30 ayat surat Al-Mulk. Siapa Bapak Ibu? Istiqomah? Saya mohon sangat, mohon kepada Bapak Ibu, saya mohon dengan rasa cinta saya kepada Bapak Ibu, saya mohon sekali, jangan lewat 1 hari tidak baca Quran atau simak Al-Quran, dengar. Insya Allah keberkahannya semakin berlimpah kepada kita, dan insya Allah semakin makmur hidup kita. Wallahi Al-Quran bukan kitab sembarangan. Cukup orang yang memperhatikan Al-Quran, dia terpilih menjadi ahlullah, orang tak dekat sama Allah. Saya doakan sebelum saya tutup doa, insya Allah mudah-mudahan nanti panitia mensyiarkan gerakan wakaf untuk program 1 juta berhafal Al-Quran. Mudah-mudahan semua yang hadir berkenan terlibat dalam perjuangan ini menjadi milik kita bersama. Ayo kita sama-sama membangun generasi berhafal Al-Quran, menjadikan negeri kita Indonesia insya Allah negara para penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan insya Allah kita tetap sama-sama bisa membawa Al-Quran, menjaminkan negeri kita insya Allah makmur, aman, damai, sejahtera, rahmatan lil alamin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, jangan kemana-mana. Sesaat lagi saya kembali.